Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rifki Wanidia. I will presentation about keterampilan mengelola kelas. Pengertian keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Baik yang bersifat gangguan kecil ataupun bersifat gangguan berkelanjutan. Apabila terdapat gangguan-gangguan dalam proses belajar, guru bertindak ke situasi belajar yang optimal. Tindakan tersebut termasuk mendisiplinkan kelas. Jadi, keterampilan untuk mengelola kelas ini untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Tujuan mengelola kelas itu yang pertama untuk siswa, yaitu mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku. Tujuan untuk guru yang pertama untuk menjaga kelancaran dalam penyajian proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, merespons secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Di sini ada prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Jadi, kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat kegiatan belajar yang optimal. Guru yang bersifat hangat dan akrab menunjukkan antusiasnya terhadap pembelajaran, terhadap kegiatan-kegiatan atau terhadap siswanya akan lebih mudah untuk melaksanakan komponen keterampilan tersebut secara berhasil. Jadi, guru ini harus hangat dan penuh antusias. Terus yang kedua ada tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswanya untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Jadi perhatian dan minat siswa itu akan terpelihara dengan kegiatan guru tersebut. Terus yang ketiga ada bervariasi. Bervariasi di sini dimaksud yaitu penggunaan variasi dalam media, gaya, dan interaksi belajar. Belajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengelolaan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku. Jadi kalau guru itu medianya bervariasi, itu akan lebih menarik siswanya untuk belajar dan juga untuk mengurangi proses belajar mengajar menjadi jenuh kayak gitu. Terus yang keempat ada kelulusan. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru harus waspada mengamati jalannya proses kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan munculnya gangguan siswa. Untuk mencegah gangguan-gangguan yang tadi, itu diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk dapat merubah strategi mengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lalu. Terus yang kelima ada penekanan pada hal-hal positif. Jadi cara guru memelihara sesuatu yang positif, suasana yang positif, ialah dengan memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari ocehan atau celaan terhadap tingkah laku yang kurang ajar. Yang kedua, memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa yang positif. Yang ketiga, menyadari akan kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuat sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Untuk mengembangkan disiplin diri sendiri oleh siswa tadi merupakan tujuan akhir dalam pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Hal ini akan lebih berhasil apabila guru sendiri menjadi contoh atau teladan tentang pendisiplinan diri ini tadi. Jadi kalau misalnya gurunya disiplin, itu otomatis siswanya akan ikut disiplin juga. Selanjutnya adalah hal-hal yang mengganggu iklim kegiatan belajar mengajar. Yang pertama tidak adanya perhatian. Jadi guru itu harus lebih perhatian kepada siswanya dan juga dalam kegiatan belajar mengajar tersebut agar siswanya bisa fokus kepada si gurunya ini. Terus yang kedua perilaku mengganggu. Jadi salah satu hal yang mengganggu dalam kegiatan belajar mengajar yaitu ada beberapa siswa yang suka mengganggu di kelas kayak gitu, yang tidak fokus dalam belajar, itu juga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Teknik untuk mencegah perilaku yang mengganggu itu
Yang pertama menunjukkan sikap tanggap. Jadi guru ini harus menunjukkan sikap tanggap. Yang pertama memandang siswa dengan sesama. Jadi kalau ada siswa yang mengganggu, yang pertama dilakukan guru itu kita memandang siswanya dulu, mana siswa yang mengganggu tadi. Setelah itu kalau kita memandang tuh biasanya otomatis siswanya akan langsung diem kayak gitu. Terus yang kedua itu ada mendekati siswanya. Jadi kita bisa mendekati siswanya tadi supaya yang mengganggu tadi itu bisa kita dekati kayak gitu. Terus ada memberikan reaksi terhadap gangguan. Jadi kalau misalnya kita tahu ada siswa yang sedikit mengganggu, itu kita bisa menegur dia. Terus yang yang selanjutnya adalah membagi perhatian visual dan verbal. Di sini yang termasuk dengan membagi perhatian visual yaitu guru mengalihkan pandangannya dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain sedemikian rupa sehingga ia mengadakan suatu kontak pandang yang singkat terhadap sekelompok siswa atau seorang siswa secara individu. Hal ini menunjukkan perhatian guru terhadap sekelompok siswa atau seorang siswa tertentu, namun tidak kehilangan keterlibatan dan kelompok siswa atau individu siswa yang lain. Keterampilan ini digunakan untuk memonitor kegiatan-kegiatan kelompok maupun individu untuk mengadakan koreksi terhadap kegiatan siswa. Terus yang membagi perhatian secara verbal, ini guru dapat memberi komentar singkat terhadap aktivitas seorang siswa yang dilihatnya siswa ini mengganggu. Terus terutama terlibat dalam supervisi atau memimpin kegiatan siswa yang lain. Penggunaan teknik visual maupun verbal ini menunjukkan bahwa guru menguasai kelas dan terutama digunakan dalam mengajar kelompok kecil atau mengajar atas dasar perbedaan individu. Selanjutnya ada memusatkan perhatian kelompok. Jadi memusatkan perhatian kelompok ini bisa dilaksanakan dengan cara menyiagakan siswa. Caranya adalah memusatkan perhatian siswa pada suatu tugas yang dengan menciptakan suatu situasi yang menarik. Jadi sebelum guru menyampaikan pertanyaan atau mengemukakan suatu topik pembelajaran, misalnya coba anak-anak semuanya perhatikan secara teliti gambar ini untuk membedakan daerah mana yang tanahnya subur dan daerah mana yang tanahnya gersam. Jadi maksudnya untuk melibatkan siswa dalam tugas serta menghindari penyimpangan-penyimpangan kecil. Terus memberikan petunjuk yang jelas. Jadi petunjuk guru yang disampaikan itu harus secara jelas dan singkat kepada siswa, baik untuk seluruh kelas, kelompok, maupun perorangan. Dalam kegiatan harian di kelas, guru seringkali perlu memberikan petunjuk-petunjuk khusus kepada siswa tentang aspek-aspek dan pelajaran tentang suatu kegiatan tertentu atau tentang pola tingkah laku mereka. Yang selanjutnya adalah menegur. Jadi nggak semua tingkah laku siswa itu mengganggu kelas atau kelompok dalam kelas dapat dicegah atau dihindari. Jadi seringkali ini guru perlu bertindak teguran untuk mengatasi gangguan tersebut dengan menegur secara verbal atau memperingati siswa. Jadi teguran secara verbal itu ada syaratnya, yaitu yang pertama tegas dan jelas tertuju kepada siswa yang mengganggu serta kepada tingkah lakunya yang harus dihentikan. Terus yang kedua ada menghindari peringatan yang kasar dan meyakinkan atau yang mengandung penghinaan. Terus yang ketiga ada menghindari ocehan atau ejekan guru lebih-lebih yang berkepanjangan. Jadi kita menegur itu dengan baik, dengan sopan, dengan lemah lembut, nggak boleh kasar, nggak boleh menghina gitu. Terus yang terakhir adalah memberi penguatan. Tujuannya untuk dapat digunakan untuk mengatasi siswa yang tidak mau terlibat dalam
kegiatan belajar atau mengganggu temannya. Jadi tujuan penguatan ini tadi supaya mengatasi siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar mengajar ini. Selanjutnya ada pengembalian kondisi belajar mengajar yang optimal. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Ada 5 langkah dalam mengorganisir pendekatan modifikasi tingkah laku. Yang pertama, memerinci secara tepat tingkah laku yang menimbulkan masalah berupa gangguan atau tidak terlibat dalam tugas, kemudian mencatat kekerapan dari tingkah laku tersebut. Yang kedua, memilih suatu norma atau tolak ukur yang realistik untuk tingkah laku yang akan menjadi tujuan dalam program remedial yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, guru memilih dengan teliti tingkah laku yang akan diperbaiki setelah dipertimbangkan tingkah laku yang lebih mudah untuk diubah, tingkah laku yang paling mengganggu dan menjengkelkan yang sering muncul. Yang keempat, guru harus mempunyai berbagai cara yang luas dan pola penguatan yang siap untuk digunakan dalam meningkatkan tingkah laku yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan kelompok. Jadi guru dapat menggunakan alternatif lain dalam mengatasi masalah pengelolaan kelas, antara lain dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah kelompok. Ada 2 jenis keterampilan yang diperlukan dalam hal ini. Yang pertama, memperlancar tugas-tugas. Kegiatan ini meliputi empat pola tingkah laku guru, yaitu yang pertama, mengusahakan terjadi kerjasama dan kesatuan dalam tugas. Yang kedua, menetapkan standar-standar dan mengkoordinasikan prosedur kerja. Yang ketiga, memperbaiki kondisi dalam sistem penggunaan pemecahan masalah melalui diskusi, analisis, serta saran-saran siswa dalam kelas. Yang keempat, memodifikasi kondisi dalam kelas ke arah yang lebih menyenangkan. Cara yang kedua yaitu memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Tugas ini meliputi 3 jenis pola tingkah laku guru untuk mendukung dan memelihara kegiatan-kegiatan kelompok, yaitu yang pertama, memelihara dan memulihkan semangat siswa. Yang kedua, menangani konflik-konflik yang timbul. Yang ketiga, meminimalisirkan masalah-masalah pengelolaan. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dihindari. Jadi ada beberapa dalam mengelola kelas secara efektif, ada sejumlah hal-hal yang perlu dihindari dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, campur tangan guru yang berlebihan. Jadi apabila seorang guru menyela kegiatan yang sedang asik berlangsung dengan komentar, pertanyaan atau petunjuk yang mendadak, maka kegiatan itu akan terganggu atau terputus. Jadi hal ini akan memberi kesan kepada siswa bahwa guru tidak memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan mereka dan hanya ingin memuaskan kehendak diri sendiri. Oleh karena itu, celaan atau interupsi yang seperti itu harus dihindari. Yang kedua adalah menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Jadi, kekeliruan ini timbul bila mana guru memulai sesuatu aktivitas tanpa mengakhiri secara tuntas sebelumnya. Dapat juga ia menghentikan kegiatan yang pertama, memulai yang kedua, kemudian kembali lagi pada beberapa bagian dari kegiatan yang pertama. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa ia tidak dapat mengendalikan kelas dengan baik serta dapat merusak kelancaran dan akan membingungkan siswa maupun guru sendiri. Jadi, si guru ini harus tahu, harus berinci dia mulai dari mana dan harus mengakhirinya di mana.
Itu ada penyimpangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi selama penyampaian pelajaran, guru dapat menjadi sangat asik dalam suatu kegiatan atau suatu bahan tertentu yang menyebabkan ia menyimpang selama beberapa waktu. Penyimpangan ini dapat mengakibatkan gangguan dalam kelancaran kegiatan di kelas. Jadi saat saat guru menjelaskan, guru tuh harus fokus pada topik pembelajaran, jangan menyimpang ke yang lain-lain. Terus pembicaraan guru yang bertele-tele. Jadi kesalahan ini terjadi bila pembicaraan guru bersifat yang pertama mengulang-ulangi hal-hal tertentu, yang kedua memperpanjang pelajaran atau keterangan, yang ketiga mengubah suatu teguran yang sederhana menjadi ocehan atau kupasan yang lebar tentang pola tingkah laku siswa yang kurang patut. Bertele-tele ini merupakan hambatan bagi kemajuan pelajaran atau aktivitas dan siswa pada umumnya mencatat hal ini sebagai sesuatu yang membosankan. Jadi guru ini tidak boleh bertele-tele. Baik, sekian presentasi dari saya tentang pengelolaan tentang keterampilan mengelola kelas. Salah hilang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.